Baik Bu, boleh ceritakan sedikit tentang pengurus RT 6 dan RW 7 ini siapa saja dan tugasnya apa? Terus kan biasanya kegiatan di sini tuh apa saja boleh disebutkan seperti kerja bakti atau acara warga, dan apakah warga itu aktif ikut serta acara tersebut atau ya mungkin ada beberapa yang nggak ikut ya Bu. Terus selama ini ada kendala nggak dalam mengurus warga? Ya, ada Mbak, kadang kan ada orang yang pasti kan ada yang ada waktu luang bisa ikut kan, kadang ada yang bekerja, ada yang ada kegiatan lainnya kan, ya ndak bisa semua, tapi alhamdulillah ya saling mengisi lah Mbak, mesti aktif semua ya. Untuk struktur organisasinya boleh paparkan. Struktur organisasi pertama ketua PKK, kedua sekretaris, ketiga bendahara. Itu terbentuknya struktur itu setiap tahun ganti atau tetap gitu Bu? Enggak, ini kan sekarang kan kalau RT kan 5 tahun sekali Mbak, jadi sama. Jadi bawahnya juga sama ya, digantinya ya. 5 tahun sekali. Kan ada SK-nya dari kelurahan, itu sudah tercantum. Iya. Selanjutnya Ibu, sejauh mana realisasi anggaran tahun lalu dibandingkan dengan rencana awal? Apakah ada kendala seperti dana yang tidak terserap atau biaya yang membengkak? Ya ada Mbak, ya biaya membengkak Mbak. Kan kebutuhan kadang minta ini gitu loh Mbak, kan enggak tahu toh. Kan pertama usulan Pak pasang ini buat bikin taman toga, kan mesti anggarannya kan kadang bangun segini 1 meter loh, kok tambah panjang anggarannya kan tambah Mbak. Membengkak. Iya, membengkak. Baik Ibu, terima kasih telah berkenan untuk kami wawancarai walaupun seadanya ya Bu ya. Terima kasih untuk ilmunya dan informasinya. Sekian, terima kasih Bu. PKK RT 6 RW 7 dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan organisasi sektor publik yang mengelola dana swadaya masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan warga. Penelitian ini tujuan untuk menganalisis mekanisme penganggaran, mengevaluasi transparansi laporan keuangan, menganalisis kinerja organisasi berdasarkan konsep value for money, mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan praktek serta memberikan rekomendasi perbaikan. PKK RT 6 RW 7 merupakan organisasi kemasyarakatan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan sosial, kesehatan, keamanan lingkungan, dan kebersihan. Sumber dana organisasi ini berasal dari iuran warga, dana jempitan, donasi sukarela. Struktur organisasinya terdiri dari ketua RT, sekretaris, bendahara, dan koordinator kegiatan. Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah bersama warga. Dari hasil analisis, PKK termasuk organisasi sektor publik karena tidak berorientasi mencari keuntungan, melainkan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Praktik akuntansi yang diterapkan masih menggunakan basis kas atau cash basis, yaitu setiap penerimaan dan pengeluaran dicatat pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Sumber pendapatan berasal dari iuran rutin, dana jempitan, dan dana sukarela. Selain itu, penyusunan anggaran mempertimbangkan sisa saldo tahun sebelumnya. PKK menggunakan anggaran partisipatif, artinya seluruh usulan kegiatan berasal dari musyawarah warga. Proses penganggaran meliputi tahap perencanaan, penetapan anggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Namun, kami menemukan bahwa organisasi sebelum memiliki rencana anggaran, biaya atau RAB tertulis, sehingga perbandingan antara anggaran dan realisasi belum dapat dilakukan secara akurat. Hal ini menjadi salah satu kelemahan dalam pengelolaan keuangan.
Dalam menilai kinerja organisasi, kami menggunakan konsep value for money, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dari aspek ekonomi, pembelian kebutuhan dilakukan sesuai kemampuan kas. Dari aspek efisiensi, penggunaan dana relatif baik karena biaya administrasi sangat kecil. Dari aspek efektivitas, program seperti posyandu, ronda malam, senam, dan kerja bakti berjalan sesuai tujuan. Namun, organisasi belum memiliki indikator kinerja atau KPI yang tertulis sehingga evaluasi masih dilakukan secara sederhana. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa kesenjangan antara teori dan praktik. Misalnya, belum adanya RAP tertulis, laporan keuangan masih berupa pencatatan kas sederhana, belum terdapat indikator kinerja yang terukur, belum ada pemisahan fungsi yang jelas, serta pencatatan masih dilakukan secara manual. Kondisi disebut disebabkan oleh keterbatasan SDM, belum adanya kewajiban regulasi formal, serta budaya organisasi yang masih bersifat kekeluargaan. Pengendalian dilakukan melalui pengawasan antar pengurus. Setiap pengeluaran dalam jumlah besar harus mendapat persetujuan dari ketua RT. Selain itu, laporan kas dan dokumentasi kegiatan diumumkan kepada warga sebagai bentuk transparansi. Walaupun sistem ini cukup efektif untuk organisasi kecil, belum terdapat auditor independen ataupun dewan pengawas, sehingga pengawasan masih bersifat informal.